memasuki era revolusi industri yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital dan saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pemerintah pun mendorong masyarakat dan dunia industri untuk siap menyongsong era revolusi industri dengan inovasi teknologi. Tak ketinggalan tumbuhnya startup sektor kelautan dan perikanan menjadi penanda menjawab tantangan inovasi teknologi. Bergerak di berbagai bidang mulai dari perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran hingga logistik, turut menyemarakan industri startup kelautan dan perikanan Indonesia dengan menawarkan berbagai jenis jasa dan inovasi teknologi dari hulu ke hilir. Di Indonesia ada beberapa startup yang mencoba melakukan budidaya dengan cara yang baru, misalkan dengan melakukan budidaya dengan menggunakan teknologi, lebih intensif secara teknologi. Ada juga startup yang fokus di penangkapan dengan fokus menangkap ikan-ikan tertentu, jadi bukan hanya menangkap tapi menangkapnya secara tertarget ya. Ada juga startup yang mencoba mengubah cara kita membeli dan menjual ikan. Jadi memberikan visibility produk-produk apa aja yang sekarang memang sedang ada di market untuk dibeli oleh masyarakat. Ada 3 startup yang cukup signifikan di bidang kelautan dan perikanan. Saat ini di bidang penangkapan ada Aruna, di budidaya ada e-fishery, di trading ikan ada Fishlock. Nah, 3 perusahaan ini diinisiasi oleh anak-anak muda yang sebelumnya belum ada pengalaman di bidang perikanan, kecuali Fishlock memang pendirinya lulusan Fakultas Perikanan dari IPB. Seiring dengan perkembangan teknologi, lahirlah sebuah perusahaan rintisan yang fokus dalam menjaga supply chain hasil laut yang berkualitas, Aruna. Dibangun dengan misi yang sederhana, Aruna telah membantu para nelayan yang ada di pesisir Indonesia untuk bisa mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan lebih optimal, tentunya dengan bantuan teknologi. Jadi Aruna itu punya misi untuk menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik untuk semua. Ini kita akan capai dengan 3 cara. Yang pertama, memaksimalkan hasil produksi dari kelompok nelayan dengan cara mengembangkan aplikasi yang bisa membantu nelayan untuk mendata hasil tangkapannya. Tapi selain itu juga kita membantu memaksimalkan produktivitas nelayan dari sisi kualitas gitu. Nah, jadi dengan cara itu kemudian nelayan bukan lagi sibuk menangkap sebanyak-banyaknya, tapi mereka akan sibuk menangkap hasil-hasil produk yang berkualitas sehingga harga atau nilai yang mereka terima itu lebih besar daripada sebelumnya tanpa merusak ekosistem laut yang ada. Terus yang kedua, kita membantu para customer yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan suplai hasil laut yang berkelanjutan. Dalam arti bisa terus-terusan mendapatkan hasil laut yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Sebagai contoh seperti perusahaan importir, pabrik, restoran, hotel, selama ini sangat sulit untuk mereka mendapatkan seafood yang terus-terusan dan langsung dari nelayan. Nah, dengan hadirnya Aruna, kita akan membantu para pengusaha ataupun masyarakat yang membutuhkan ikan langsung dari nelayan dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang mereka butuhkan. Selain itu, Aruna juga bekerja sama dengan berbagai industri yang bisa menghasilkan produk-produk berkualitas dan kami memprovide teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti contoh pabrik-pabrik yang ingin meningkatkan produktivitasnya itu bisa bekerja sama dengan Aruna juga, dan kami akan provide dengan teknologi yang mendukung sehingga supply chain di perikanan ini menjadi lebih efisien dan efektif dengan adanya Aruna. Saat ini platform Aruna bisa diakses di website aruna.id. Jadi di website ini saat ini masih kami tujukan untuk pelaku usaha atau bisnis to bisnis yang membutuhkan suplai ikan langsung dari nelayan. Saat ini Aruna punya sekitar 150 Aruna Hub. Jadi kalau Aruna Hub ini adalah semacam mini processing plant yang tersebar di 27 provinsi untuk saat ini dari Sumatera sampai Papua. Aruna ada pula e-fishery, sebuah perusahaan rintisan yang berbasis aquaculture. Salah satu upaya yang dilakukan para inisiator ini adalah mengaplikasikan model smart feeder dalam budidaya perikanan bernama e-feeder. Teknologi ini berhasil mendongkrak produksi komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi.
ya bisa dibilang kita salah satu pionir lah ya untuk startup di sektor aquaculture gitu. Jadi di saat waktu itu 2013 banyak startup company fokusnya di marketplace, kemudian di e-commerce gitu kan, yang justru kita masuk nih dan berani terjun di sektor aquaculture gitu, sektor perikanan. Karena waktu itu kita believe bahwa ya Indonesia punya potensi yang besar gitu di sektor perikanan. 2/3 wilayah kita perairan gitu kan ya. Jadi itu menjadi salah satu ya kekuatan lah Indonesia bisa ya berkontribusi untuk pangan ke depan. Produk kita fishery feeder ya, jadi alat untuk ngasih makan ikan ataupun udang secara otomatis. Jadi ide awal fishery berdiri itu kita melihat gitu bahwa bisnis budidaya gitu kan di perikanan itu cost terbesarnya kan di pakan ya. Jadi hampir 80% itu habis di pakan. Tapi ngasih makannya masih sangat tradisional gitu kan ya. Diaur. Karena diaur kadang ngawur gitu kan ya. Nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ini efek dari ngasih makan yang tidak sesuai ini beruntun gitu kan ya. Selain dari segi bisnisnya juga rugi gitu, nggak efisien. Faktor lingkungan, pencemaran, sustainability bisnisnya itu juga akan terganggu gitu. Makanya kita fokus utamanya di awal kita bikin feedernya nih untuk mengefisiensikan bisnisnya dan harapannya bisa meng-sustainable bisnisnya juga gitu kan, karena ya tadi pemberian lebih efektif sehingga tidak mencemari lingkungan, ya otomatis ya bisnisnya bisa continue gitu. Cuman ada efek samping positifnya nih yang kita tidak duga gitu ketika kita bikin fishery feeder. Jadi yang tadinya harapan kita hanya mengefisiensikan cost-nya, ternyata bisa lebih produktif hasil budidayanya gitu. Jadi gambarannya yang tadinya petaninya itu 1 kolam bisa panen 1 ton dengan tradisional, setelah pakai feeder bisa panen 1,5 ton ya. Nah, otomatis ada kelebihan 500 kilo gitu, 1,5 ton yang tidak bisa diserap oleh market dia sebelumnya gitu, bayar dia sebelumnya. Nah dari situ kita ngebangun marketnya, jadi kita mencoba menghubungkan petani pembudidaya kita dengan buyer-buyer yang kita akuisisi di platform kita. Jadi setelah kita bikin feedernya, kemudian productivity-nya meningkat, kita bantu mereka untuk cari market barunya untuk menyerap kelebihan panen yang tidak diserap oleh market sebelumnya. Ya petani dapat profit lebih banyak ya, mereka mulai memikirkan untuk expand bisnisnya untuk nambah kolam, nambah budidayanya dan sebagainya. Nah dari situ ya akhirnya kita ngebangun sisi inputnya gitu kan ya, untuk menghubungkan mereka dengan finansial institusi yang ada. Kita punya program namanya Kabayan Kasih Bayar Nanti, jadi itu semacam pay later lah ya kalau di kita untuk para pembudidaya ikan ataupun udang. Kemudian dari sana mereka bisa membeli pakan, benih, dan segala macam kebutuhan budidayanya mereka gitu. Setelah itu ya kita bantu proses budidayanya dengan feeder, ada pendampingannya juga, ada semacam farm manajemennya juga, dan di sana sih. Jadi intinya awalnya kita mulai dari feeder, kemudian kita membangun end-to-end bisnisnya. Jadi mulai financingnya, kemudian kebutuhan inputnya, pakan, benih, dan lain sebagainya, proses budidayanya sampai ya outputnya gitu kan yang kita bantu jual ke buyer-buyer petaninya. Pembudidaya kita in total per Juni 2022 ini udah ada 60 ribuan pembudidaya di Indonesia. Akhir tahun ini kita goalsnya ada 200 ribu pembudidaya yang ada di Indonesia gitu ya. Di sana. Jadi kalau in total di Indonesia kan potensinya 2 juta 3 juta pembudidaya gitu. Jadi ya hopefully akhir tahun kita bisa at least mendapatkan 10% total pembudidaya Indonesia gitu yang ada sekarang. Itu baru pembudidayanya. Kemudian kita juga punya rekan-rekan tadi ya, mitra merchant gitu, agen-agen pakan gitu kan yang menjual pakannya ke petani gitu. Jadi total kita ada 250 titik poin, fishery point kita bilangnya. Jadi itu di setiap kota atau kabupaten kita ada 1 poin, di mana 1 poin itu biasanya ada 5 atau 7 merchant agen yang kita akuisisi yang melayani ya ratusan pembudidaya yang ada di sana gitu. Penyebarannya kita ada di 250 kota kabupaten. Jadi dari Aceh, turun Medan, Palembang, Lampung, Jawa Barat, dari Banten sampai Banyuwangi, kemudian di Madura, di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, sama Sulawesi. Jadi ya kita lebih fokus ke
apa benefit atau manfaat yang bisa kita kasih buat pembudidaya gitu kan ya. Jadi selama kita bisa ngebangun services atau layanan yang bisa ngasih impact gitu kan ya ke pembudidaya, ya harapannya ya bisnis ini bisa sustain gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar nice to have bisnis gitu kan ya, bisnis yang ada nggak ada itu nggak jadi masalah gitu kan ya. Tapi harapannya tadi karena kita membangun sebuah closed loop ekosistem gitu kan ya untuk para pembudidaya, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaatnya dari proses budidayanya lebih produktif, dari kemudahan beli pakannya, dari kemudahan untuk menjual hasil panen ikannya gitu. Jadi di ekosistem itu yang kita bentuk untuk ya tadi sih mengunci, sehingga ya seperti ya efek bola salju ya, harapannya kita beneran bisa membantu ya pembudidaya yang ada di Indonesia gitu, bahkan di Eviseri masuk ke wilayah Kota Tasik sekitar tahun 2019. Pertama mengenalkan sebuah produk yaitu pakan otomatis yang intinya membuat pakan ikan itu secara teratur dan secara intensif makan tanpa menggunakan tangan. Awalnya Eviseri melihat potensi kolam saya. Dengan tadinya sifatnya konvensional cara pemberian pakannya, dia menyampaikan Eviseri punya produk, yaitu pakan otomatis yang bisa diatur waktu dan tonasenya. Seberapa besar kebutuhan ikan yang akan kita beri pakan. Dan yang kedua, waktu kita bisa tentukan berapa kali dalam sehari untuk memberikan buah pakan. Dan kita mulai banyak belajar dari teman-teman Eviseri juga, bahwa alat ini bisa disetting dari sebuah handphone yang Android, sehingga kita tidak perlu setiap saat kebutuhan ikan itu untuk makan, kita nggak perlu nabur. Efektifnya kita mengurangi tenaga. Yang kedua, efektif sekali untuk pemberian pakan secara teratur. Dengan alat tambahan feeder ini, secara otomatis pakan yang teratur, dengan tonase yang pas, sesuai dengan perhitungan biomasa pakan, itu membuat pertumbuhan ikan lebih cepat. Secara otomatis, ikan itu akan berkembang baik sesuai dengan budidaya. Tak hanya meningkatkan komoditas bernilai ekonomi tinggi semata, startup sektor kelautan dan perikanan juga muncul sebagai perantara untuk menjaga mutu dan kualitas hasil tangkap dari para nelayan. Seperti keberhasilan sekumpulan anak muda asal Kota Hujan Bogor dalam mendirikan Fishlot yang menjadi penghubung antar pelaku usaha untuk mendapatkan komoditas ikan berkualitas dengan harga yang cenderung stabil. Jadi Fishlot adalah startup early stage di bidang perikanan dan supply chain. Kami memiliki visi untuk menghubungkan Indonesia, rantai pasok perikanan dari seluruh Indonesia melalui platform digital yang kami bangun. Jadi Fishlot ini terinspirasi dari perusahaan Bulog punya pemerintah ya. Jadi Bulog itu dia menghubungkan rantai pasok beras, memiliki gudang-gudang beras sehingga bisa menyimpan. Jadi ketika lagi musim panen supaya harganya nggak drop, jadi dia memiliki mandat untuk membeli beras-beras dari petani. Nanti ketika di musim paceklik, lagi sulit atau lagi banyak hama sehingga nggak ada pasokan beras, dia memiliki mandat untuk bisa mendistribusikan beras-beras itu ke masyarakat sehingga tidak ada import dan lain-lain. Nah, ide yang kami ambil inspirasinya sama seperti Bulog. Kita pengen menghubungkan titik-titik rantai pasok perikanan starting dari cold storage ikan. Ikan itu kalau nggak dijual lokal secara fresh, pasti dibekukan di cold storage. Dan itu bisa bertahan selama 1 tahun lebih. Nah, kita pengen gimana nelayan atau buyer ini punya akses ke gudang-gudang ikan sehingga bisa menyimpan lebih lama. Karena yang terjadi selama ini ikan kalau tidak disimpan itu paling lama bisa bertahan 3-4 hari. Itu pun harus direndam es. Dan kualitasnya akan semakin menurun. Kalau kita bekukan dan kita bisa simpan, kita bisa cairkan pada saat yang tepat, itu kita bisa menjaga
sustainability pasokan, baik penyerapan dari hulu maupun distribusi dari segi hilir. Dan yang menarik adalah ikan ini satu-satunya sumber pangan yang masih kita tangkap sampai sekarang, terutama ikan-ikan laut ya. Artinya ada ketidakstabilan harga, ketidakstabilan pasokan, volatility terkait rantai pasok, dan lain-lain. Nah, itu problem yang pengen kita solve as a Fishlock. Kita mendigitalisasi gudang-gudang ikan di dekat-dekat nelayan, sehingga bisa diakses oleh semua orang, dari nelayan maupun dari buyer. Nah, visi misi kami adalah kita bisa mengkoneksikan rantai pasok perikanan seluruh Indonesia, cold chain, dan kedepannya kita ingin bahwa Indonesia bisa ekspor, tidak hanya menjual ke negara asing, negara luar, tapi juga Fishlock memiliki gudang-gudang ikan juga di negara-negara tujuan seperti China, US, Uni Emirat Arab, dan lain-lain, sehingga kita nggak hanya menang sebagai eksportir, tapi juga kita bisa mendistribusikan langsung di negara-negara tujuan, sehingga kita punya nilai tambah yang lebih untuk bisa kita berikan ke nelayan-nelayan kita. Jadi itu visi Fishlock ke depan. Selama ini hubungan Fishlock dengan pemerintah ya, diwakili oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu terjalin sangat baik karena kami sebagai startup, kami anak muda, baru masuk ke industri, pasti kita butuh support system ya, yang bisa mensupport secara holistik ya pasti government, KKP, regulator. Nah, kita sudah berdiskusi dengan berbagai level di KKP, dari Pak Menteri, kemudian dari Bu Dirjen, sampai di level-level tertentu untuk bisa benar-benar memahami apa yang terjadi di lapangan, regulasi-regulasi apa yang sudah diterapkan, dan dampak-dampak apa yang ditimbulkan dari regulasi itu. Karena saya rasa penting. Kami juga sedang mengembangkan kerjasama strategis dan sudah berjalan juga, itu dalam penggunaan cold storage yang sudah dibangun oleh KKP. Jadi KKP ini kan sebenarnya regulator yang berhak untuk mengeluarkan bantuan-bantuan ke nelayan-nelayan. Nah, dari situ ada beberapa infrastruktur cold storage yang kurang optimal. Nah, dari situ kita masuk dan kita bisa utilisasi, kita gunakan secara maksimal, bekerja sama dengan koperasi di daerah tersebut, nelayan di daerah tersebut, sehingga bisa digunakan dengan optimal dan kita bisa maksimalkan potensi yang ada di lokal tersebut. Dengan potensi sumber daya yang unlimited, peluang usaha sektor kelautan dan perikanan terbuka lebar karena permintaan pasar dunia yang begitu tinggi. Begitu pula saat di tengah guncangan pandemi COVID-19, startup sektor kelautan dan perikanan dapat bertahan, bahkan berkembang hingga berkali-kali lipat. Diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan besarnya peluang usaha sektor kelautan dan perikanan secara optimal dengan menggunakan teknologi digital sebagai pendukung peningkatan produksi yang berkualitas dan ramah lingkungan. Selama pandemi, Aruna ini termasuk salah satu startup yang bisa tumbuh 9 kali lipat dibanding saat sebelum pandemi. Kami memperbanyak ekspansi pasar, bukan hanya fokus kepada satu bidang market seperti retail, tapi juga kita ada food service, retail, hotel, dan lain sebagainya termasuk importir. Kita juga melakukan ekspansi pasar domestik. Saat itu waktu awal pandemi, Pak Presiden Jokowi juga sempat mention kalau masyarakat dihimbau untuk makan ikan supaya menjaga imunitas tubuh dan lain sebagainya. Nah, saat itu tim Aruna itu bekerja sama dengan banyak ya startup di bidang perikanan, termasuk juga ke KKP, itu mengkampanyekan makan ikan itu sehat. Nah, dengan melakukan strategi ini, sehingga Aruna jadi punya dua pasar, bukan cuma ekspor tapi domestik. Dan ini yang membuat kami itu tetap tumbuh. Selama pandemi, orang masih tetap butuh makan. Ya, kita berada di sektor yang menurut kita vital ya. Dampaknya ketika kita solving ya fundamental problems tadi ya. Ya apapun kondisinya ya, ekonomi lagi down dan sebagainya, ya selama orang masih tetap butuh makan untuk hidup, ya sektor atau industri ini masih tetap akan ada gitu. Jadi demand-nya tetap besar gitu. Dengan beradaptasi dengan kondisi yang ada, kita tetap bisa tumbuh secara bisnis, secara skill company-nya, secara ya pertumbuhan manpower yang ada di Fisher juga gitu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Bapak Menteri. Yang menurut saya sangat signifikan adalah fokus. Kementerian ini selama beberapa tahun terakhir mengayomi ekspor 250 spesies lebih produk perikanan dan kelautan. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri memfokuskan diri ke beberapa komoditas unggulan. Dukungan utama yang bisa diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hakikatnya sebagai kementerian adalah regulasi. Kementerian ini menghasilkan produk-produk regulasi yang mendukung kelangsungan usaha, mendukung peningkatan profitabilitas dari usaha, tapi juga menjaga ekologi kita supaya bisa berkelanjutan. Jadi ini sesuai visi ekonomi biru dari Bapak Menteri dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, selain kita menghasilkan produk hukum, tentu banyak pelaku usaha tidak hanya startup membutuhkan kejelasan atau penjelasan langsung dari kita apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau mungkin ada produk hukum kita yang kurang eksplisit dalam penjelasannya. Nah, di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk semua pelaku usaha termasuk juga startup kita memiliki di bawah Dirjen PDS itu ada Direktur Usaha dan Investasi. Nah, Direktur Usaha dan Investasi tugasnya adalah membantu pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya atas berbagai produk hukum yang sudah kita produksi atau kita buat di sini, dan juga mungkin produk hukum terkait yang punya dampak terhadap bisnis pelaku usaha tersebut. Peran startup dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi para pelaku usaha perikanan dapat dikatakan signifikan. Banyak inovasi teknologi yang dikembangkan para startup yang telah terbukti mampu meningkatkan volume produksi perikanan budidaya, meningkatkan nilai produk hasil perikanan, memperluas akses pasar pangsa pasarnya, dan juga mengurangi biaya produksi secara signifikan. Sebagai salah satu contoh, e-fisheries sendiri sudah mampu mengembangkan teknologi untuk efisiensi pakan sampai dengan 30% untuk meningkatkan produksi. Berkenan untuk menempelkan sidik jarinya Pak Menteri. 3, 2, 1. Dengan demikian maka Fisheries Millennial Startup Expo 2022 Level Up Your Digital Life secara resmi dibuka. Belum lama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pertama kalinya mengadakan Fisheries Millennial and Startup Expo 2022 yang mengundang sederet startup sektor kelautan dan perikanan. Forum ini diselenggarakan sebagai sarana komunikasi untuk memberikan solusi terhadap kendala dalam berusaha di sektor kelautan dan perikanan melalui pendekatan inovasi dan teknologi oleh generasi milenial. Tujuan penyelenggaraan Fisheries Millennial Startup Expo 2022 kemarin itu sebagai forum gathering antara milenial dan startup dengan Bapak Menteri dalam rangka mendukung program prioritas KKP. Yang kedua adalah sebagai upaya untuk memperluas jejaring bisnis atau perluasan usaha bagi para startup milenial, karena di situ nanti kita hadirkan para pelaku dan juga calon investor potensial. Tentunya dari Expo ini juga ada pameran inovasi milenial dan startup perikanan sebagai solusi permasalahan usaha kelautan dan perikanan, serta mengajak milenial yang dekat dengan dunia digital agar tertarik pada sektor kelautan dan perikanan. Peran startup dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi para pelaku usaha perikanan dapat dikatakan sangat signifikan.
Untuk itu, pemerintah berharap agar pelaku startup bisa sustainable dalam menjalankan bisnis di bidang KP, serta mendapatkan hasil yang diharapkan. Ke depan harapannya ya kita bisa memberikan dan mewujudkan lah program-program di KKP sudah cukup bagus ya, maksudnya mereka punya banyak inisiatif secara nasional gitu kan ya, gimana ya kita bisa mewujudkan itu bersama gitu kan ya tadi model-model kampung perikanan digitalnya, green estate-nya, tambak milenialnya, sehingga ya model-model itu bisa menjadi percontohan gitu kan ya, atau piloting dan role model gitu kan ya, yang bisa diimplementasikan oleh petani-petani tradisional lainnya gitu. Jadi KKP bisa menjadi lokomotifnya. Kami memiliki harapan besar ya tentunya terhadap semua stakeholders gitu, termasuk pemerintah yang diwakili dengan KKP. Jadi harapannya kita selalu disupport, baik dari segi data, baik dari segi regulasi, baik dari segi konektivitas ke stakeholders daerah ya terutama. Nah itu yang kami harapkan dari government, dan kita bisa align atau kita bisa selaraskan visi misi bersama. Harapannya untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya satu sih, kita melihat misi kita gitu untuk membawa Indonesia ini sebagai poros maritim dunia. Kalau di Aruna kami punya target jadi poros maritim dunia di 2045. Segala apapun yang menjadi kebijakan itu bisa terus mendukung para kelompok nelayan dan juga masyarakat pesisir supaya kita produktivitasnya lebih maju. Yang kedua juga hubungan internasional ya, jadi antara Kementerian Kelautan kita dengan negara-negara lain supaya kita juga bisa dikenal dunia gitu. Jadi bukan cuma dikenal se-Indonesia tapi dikenal dunia akan potensi kemaritimannya.